Kembali lagi di podcast Embaran Baca Rita. Mengikuti 2 organisasi. Yang pertama ikut organisasi internal dan eksternal. Memperingati Hari Sumpah Pemuda. Biasanya ini lagi hobi-hobinya nulis. Halo Sobat Embaran, kembali lagi di podcast Embaran Baca Rita. Jadi di video kali ini kita kedatangan satu bintang tamu yang cantik banget hari ini, Masya Allah. Bintang tamu kita kali ini itu seorang mahasiswa ya teman-teman, seorang mahasiswi yang merupakan salah satu mahasiswi, kalau bisa dibilang kura-kura lah, kuliah rapat. Mahasiswa yang lumayan aktif di bidang organisasi juga, terutama di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam. Nah, untuk itu kita sapa aja kali ya. Halo kakak, dengan kakak siapa nih? Mungkin perkenalan dulu kali ya. Kakak Diana ya? Iya. Oke, Kakak Diana. Saya harus sebut nama. Iya benar. Kakak Diana perkenalan dulu dong, biar teman-teman Embaran yang setia selalu menonton Embaran tahu nih tentang kakak. Boleh. Oke, langsung saja ya. Perkenalkan, nama saya Diana Fatmawati, biasa saya disapa Diana. Saya seorang mahasiswa setia Syafia Fakfak, dan sekarang saya sedang mengikuti 2 organisasi. Yang pertama ikut organisasi internal dan eksternal. Oke, nanti kita tanya-tanya nih organisasi apa aja itu. Kak Diana, mungkin sebelum kita masuk ke mengenal jauh tentang organisasi, biasanya kan pasti kita harus mengenal terlebih dahulu nih diri kita. Mungkin Kakak Diana bisa cerita sedikit dong, atau cerita-cerita kasih kita apa gitu biar kita tahu tentang diri Kakak Diana lebih jauh gitu sebelum kita masuk ke tentang organisasi. Saya biasa kalau saya di rumah kan ngekos tinggalnya nih. Oh, ngekos. Iya, Di mana tuh kalau boleh tahu? Saya kos di depan toko 5. Oke, itu asalnya emang dari sini atau? Tidak, asalnya dari Bomrai. Kemudian saya ke kota nih untuk kuliah gitu. Asli Bomrai? Bukan, aslinya dari Lampung sih. Jadi saya di Bomrai ini ikut orang tua. Jadi orang tua tuh transmigrasi di Bomrai. Jadi ya udah ikut orang tua aja gitu. Oke. Iya, dari SMP, SMA di sana. Gitu. Oke, lanjut soal dirinya Kak Diana tadi. Ngekos. Iya, ngekos dan Udah lupa dia grogi banget. kesibukan saya selain kuliah juga sekarang lagi hobi-hobinya nulis. Oh, lagi ini ya, Robin nulis ya. Iya, benar. Biasa bagikan tulisannya tuh di mana? Di buku atau artikel? Biasa saya tulis di buku. Iya. Oke. Mungkin selain di buku ada bagikan ke media sosial gitu biar teman-teman mungkin ada di akun saya sendiri ya. Di mana tuh? Instagram? Iya, Instagram. Oh, Instagram. Bisa di-follow mungkin namanya? Boleh, tulisan Diana. Tulisan Diana. Jangan lupa di-follow. Iya, mungkin bener. bisa dapat kata-kata motivasi gitu lah. Iya, benar. Terutama untuk perempuan. Iya, itu pasti dong. Pokoknya tentang pengembangan diri seorang perempuan lah gitu. Bagus nih buat teman-teman cewek yang di luar sana. Asik. Oke, kita langsung masuk aja ke komisariat ya? Iya, boleh. Oke. Kakak Diana, kalau boleh tahu, Kakak Diana masuk organisasi HMI itu dari kapan sih? Kita nih harus dari awal ya? Iya. Kan sebelum jadi ketua pasti ada proses-proses nih. Betul. Pasti awal masuk dulu ke organisasi, setelah itu baru ada proses-proses untuk menjadi ketua. Iya. Gimana sih caranya Kakak Diana, kenapa sampai bisa tertarik sama HMI, terus kapan tuh masuk sama di HMI? Jadi pertama kali saya ikut HMI itu pada tahun 2022, di mana itu saya baru lulus SMA. Oke. Iya, jadi saya baru lulus, kemudian di kampus Setia itu saya baru mendaftar dan belum ikut PKKMB. Jadi belum resmi sih. Oh, belum resmi jadi mahasiswa udah resmi. Iya, tapi saya udah masuk ini HMI. Karena dulu ceritanya waktu saya masih SMA, terus ada satu senior saya namanya Ca Sonia, itu kan bagikan link tentang pendaftaran HMI. Terus saya tanya sama beliau, sebenarnya HMI itu apa sih? Kayak gitu, terus kenapa ada organisasi itu? Awalnya saya cuma dari jujur aja nih, iseng-iseng aja pertamanya. Iya benar, sini kan orangnya sibuk banget ya. Jadi dulu waktu saya aliyah itu aktif OSIS juga. Jadi kayak misalkan kalau saya kuliah cuma kuliah pulang tuh bosen banget ya. Jadi saya kayak nyari kesibukan lain gitu selain kuliah. Jadi udah saya akhirnya ikut lah itu
daftar organisasi HMI. HMI. Berarti itu belum Iya. belum resmi jadi mahasiswa, udah cari duluan organisasi. Iya. Gabung himpunan duluan nih teman-teman. Iya, jadi setelah saya ikut PKKMB ya udah saya udah resmi tuh jadi anggota mahasiswa, HMI. udah jadi Iya, organisasi bener. juga. Iya. Tapi bagus sih, bagus. Itu kan salah satu apa namanya? Kemajuan kita juga kali ya. Iya, Jadi bener-bener. belum resmi jadi mahasiswa udah bisa resmi juga dulu jadi anggota organisasi, baru mahasiswa. Keren banget. Oke, terus Kakak Diana tuh gabung di HMI berapa lama sebelum direkrut jadi ketua? 1 tahun lamanya sudah. 1 tahun. Dari Iya. 2022 sampai 2022 sampai 2024 Januari kemarin baru dilantik jadi ketua. Oh, 2022 itu bulan apa gabungnya? Bulan September waktu itu kalau nggak salah. 2023 September tuh genap 1 tahun, setelah Iya. itu masuk 2024 bulan Januari baru direkrut jadi ketua. Iya, betul. Dalam bentuk pemilihan ya? Iya, waktu itu pemilihan. Pemilihan. Berarti banyak yang percaya emang ini orang. Iya, alhamdulillah sih diamanahkan. Alhamdulillah. Selama Kak Diana jadi ketua himpunan ya? Iya. Ketua itu kinerja atau proker apa aja yang udah Kak Diana laksanakan? Sudah banyak sih. Yang pertama itu semenjak saya diangkat jadi ketua, kemudian saya langsung jalankan program kerja itu pengkaderan LK1. Oh, satu. Iya, LK1 tuh basic training, di mana kita cari kader tujuannya untuk supaya nanti di HMI itu ada jenjang-jenjang pengkaderan lainnya kayak gitu, supaya nanti ketika ada bisa menggantikan saya lah seperti itu, bahasanya kayak gitu sih. Oh, jadi kalau di HMI selain LK1 ada jenjang-jenjang selanjutnya? Ada LK2 dan LK3 gitu. Oke. Kalau Kak Diana sendiri udah LK berapa nih? Saya LK1, terus kemarin barusan selesai ikut LKK. Jadi saya belum LK2. Oh, LKK itu apa? LKK tuh latihan kader khusus Kohati. Latihan khusus Oke, Kohati. biar teman-teman tahu juga kan. Iya, benar. Oke, terus setelah jadi ketua Komi Syariat ya? Iya. Ketua Komi Syariat itu kesan-kesan apa aja sih yang Kak Diana dapat gitu selama gabung di HMI jadi ketua Komi Syariat? Kesan saya yang paling ngena banget di hati itu ketika saya jadi seorang ketua, saya bisa tahu nih karakter tiap-tiap kader saya kayak gitu. Entah dia tuh seperti apa, si A tuh kayak gini, kayak gitu. Jadi saya bisa tahu masing-masing kepribadiannya orang gitu. Tahulah dia punya karakter kayak gitu sih. Karakter dari masing-masing Iya, kadernya. kadernya Oke. gitu. Lebih deket aja gitu kan sama mereka jadinya. Maksudnya bukan deket apa ya, dekat secara ya antara ketua dan anggota-anggotanya lah seperti itu. Selama Kak Diana jadi ketua Komi Syariat itu sekretarisnya ada? Ada. Aktif? Aktif juga. Oke, cowok atau cewek? Cowok. Tapi Kak Diana, saya mau tanya dulu dong tentang HMI ini. Ini organisasinya eksternal atau internal? Organisasi HMI ini organisasi eksternal. Oh, jadi ada teman-teman dari kampus lain juga yang Iya, gabung? jadi bukan hanya dari sekedar kampus TIA juga. Jadi ada dari kampus Polinev, terus ada kampus TIKIP, juga ada di situ. Rame berarti ya teman-teman. Iya, Kita kenalnya rame. bukan cuma dari satu kampus Iya. kita aja, tapi dari teman-teman di kampus lain juga. Iya, gitu. betul sekali. Akhirnya dapat teman yang awalnya cuma kuliah di Setia, dapat teman dari Iya, Polinev, dapat teman betul. dari Stikip. Keren ya. Oh, seru lah ya. Seru lah. Organisasi eksternal itu pasti seru. Betul. Terus organisasi internal? Internal juga ikut. Internal kampus? Ikut. Itu namanya HMP. HMP, Himpunan Mahasiswa Ini HMP Prodi. terus satunya HMP. HMP. HMI. HMI satunya HMP. Iya. Oh iya, sorry. HMP itu apa sih? HMP Himpunan Mahasiswa Prodi Administrasi Publik. Jadi HMPAP gitu kan. Oh iya, HMPAP, Himpunan Mahasiswa Prodi Administrasi Publik. Iya. By the way, saya juga mahasiswa sih sebenarnya di Setia. Cuma saya tanya-tanya aja biar Kak Diana jawab, teman-teman yang di rumah juga tahu nih. Iya, boleh. Kak Diana itu LK-nya nanti ada nggak sih? Maksudnya nanti untuk HMI, ada lagi nggak pembukaan LK-nya untuk teman-teman? Mungkin ada teman-teman mahasiswa di kampus lain yang lagi nonton, terus nanti boleh tertarik. Insya Allah mungkin kepengurusan berikutnya ya. Oh, udah bikin. mau berakhir. Iya, Ya, soalnya sedih Januari banget. besok. Tapi sekarang ini guys, kita ada bikin apa nih? Memperingati Hari Sumpah Pemuda besok. Oh, ada dibuat lomba. Iya, bener. Siapa tahu teman-teman mau join dari kampus-kampus lain, silahkan. Oh, itu kalau mau lihat itunya di mana sih linknya? Langsung aja masuk akun HMI Setia, akun HMI IG. Setia. Iya. Itu umum ya? Enggak, itu
untuk SMA dan mahasiswa. Iya, tapi umum kan, Iya, untuk umum, mahasiswa boleh. juga boleh kan? Boleh. Dari kampus mana aja boleh Iya, kan? boleh. Teman-teman SMA yang masih berstatus siswa-siswi yang mau ikut lomba terus agama Islam boleh banget nih. Itu lombanya apa-apa aja nih? Ada lomba puisi, orasi, pidato. Pastinya berhadiah dan Iya, bersertifikat. pasti dong. Pasti. Jadi buat teman-teman yang masih pelajar ataupun mahasiswa yang ada di Kabupaten Fakfak terus mau ikut lagi cari-cari lomba nih. Iya. Kan ini kan udah deket-deket ulang tahun Kabupaten Fakfak nih, juga memperingati Hari Sumpah Pemuda, pasti banyak banget lomba yang diselenggarakan. Teman-teman bisa cari di akun Himpunan Mahasiswa Islam. Iya. Di situ lagi diadakan atau dibuka pendaftaran untuk teman-teman di lomba-lomba. Ada lomba apa aja tadi, Cak? Puisi, orasi, pidato, 3 Gitu. puisi. Jadi bagus untuk pengembangan diri teman-teman juga. Oke, Kak Diana, tadi kalau saya nggak salah dengar di pertama tadi katanya setelah LK1 ya, itu Iya. ada yang namanya LKK. Iya. LKK itu apa tadi? Latihan khusus Kohati. Apa tuh Kohati? Kohati itu tempat untuk perempuan gitu, wadah. Jadi isinya itu semua perempuan. Nah, Khusus jadi HMI? di HMI itu perempuan tuh sangat dispesialkan dan sangat dihargai, benar-benar sangat dilindungi banget. Jadi sehingga di HMI ini ada tempat khususnya untuk mereka-mereka ini. Oh, jadi wajib untuk perempuan Iya, itu kita wajib banget. ikut Harus LKK. Ikut LKK. Oh, jadi setelah LK1 wajib ikut LKK dulu, setelah itu baru ikut LK2 dan selanjutnya. Sebenarnya bisa juga sih kalau misalkan setelah ikut LK1 kemudian masuk LK2, ikut LKK juga bisa. Terserah dari teman-teman sih. Iya benar. Tapi untuk LKK itu wajib untuk kita perempuan Wajib. Kohati. Iya, kayak gitu. Kakak Diana kan tadi udah ikut Iya. LKK ya. Kalau saya boleh tahu selama ikut LKK tuh diajarin apa sih tentang perempuan dari HMI? Wow, itu banyak banget ya. Kita diajari tentang bagaimana perempuan tuh bisa harus menjaga dirinya, terus perempuan itu ditempatkan di atas, bukan hanya laki-laki tuh kayak gini. Kita tuh diajarin bukan hanya perempuan itu tidak tidak di bawah gitu loh, tidak dikucilkan lah. Perempuan juga bisa. Kalau misalkan laki-laki bisa, kenapa kita tidak seperti itu? Jadi kita tuh ada peran-perannya sendiri gitu. Diajarin Kita gitu. kita tuh tidak untuk diinjak-injak lah, kayak gitulah, dilindungi banget. Itu ikut LKK-nya berapa lama sih kalau boleh tahu? Kemarin ikut 5 hari 5 hari. Di di Diklat. Diklat. Itu selama 5 hari kalau disuntik terus sama kayak gitu tuh setelah keluar gimana ya? Tapi asik tahu. Di situ kita bukan sembari hanya sekedar monoton yang kayak kita dengar materi selesai enggak, tapi kita di situ ada kayak momen-momen yang bikin kita itu terkesan banget gitu. Jadi kita bisa sambil main-main juga. Main-main tuh bukan main-main yang kayak kita terdidik kayak gitu loh. Ada presentasinya, pokoknya asik Oke. gitu. Dan menariknya lagi kita ikut LKK ini bukan hanya dari Fakfak saja teman-teman, tapi dari cabang luar juga. Oh, dari luar didatengin Iya, ke sini. iya. Itu emang didatengin ke sini atau nanti tukar-tukar? Mereka yang mau ke sini. Kayak gitu. Terus kalau selanjutnya maksudnya kalau ada LK selanjutnya, Bisa kita yang ke sana. oh kayak jadi gitu. kayak apa timbal balik gitu, tukar-tukar. Bisa Iya. mereka ke sini, bisa kita ke bisa, sana, tergantung bisa. di mana Iya. diselenggarakan. Betul. Kemarin juga ada teman saya 2 orang perempuan dari cabang Tual. Halo, kalau misalnya dia nonton, halo Zi dan juga Zul. Zul. Iya benar kan? Kemarin juga kakak ikut ya. Tapi kan kita harus berbagi biar teman-teman Iya, yang di luar tahu. bener. Soalnya asik banget teman-teman kalau kita ikutan HMI terus kemudian kita ikut LKK. Itu kita bener-bener yang kayak tahu posisi kita sebagai perempuan tuh harus kayak gini lah. Kayak gitu, harus ini itu dan banyak banget larangannya. Dan kita tuh nggak sembarangan kayak gitu. Kita diajarin bener-bener jadi perempuan yang terdidik. Seperti itu. Kalau di LK1 kan gabung nih sama Iya, cowoknya. Jadi cowok. kita kalau mau mengekspresikan diri kita susah gitu kan. Iya, benar. Kalau di Kayak LK ada kan batasan khusus- gitu iya, kan. Kalau di LK kan khusus cewek-cewek. Iya, gitu. Jadi Tapi itu kita pasti terbuka banget. selama 5 hari kalau disuntik materi tentang keperempuanan itu pasti ada before afternya gitu loh. Pas masuknya Iya, itu masih kayak bener. nakal-nakal dikit, pas keluar kayak udah independent woman. Jadi waktu saya pertama masuk juga kayak gimana ya, kosong-kosong aja gitu kan. Mungkin adalah kita dapat Wawasan gitu. wawasan dari luar, tapi setelah kita masuk dan belajar di ikut LKK itu benar-benar dapat puas banget kayak gitu dan ngerasa kayak saya selama ini benar-benar nggak tahu apa-apa gitu, saya kurang banget ilmunya. Jadi semakin kita tahu, semakin kita dianggap kayak gimana sih, kecil banget gitu loh, nggak tahu apa-apa kayak gitu bahasanya. Saya juga kan kemarin sempat ikut nih teman-teman. Sebenarnya nggak mau gitu, tapi tadi udah diambil.
saya tuh ngerasain before afternya gitu loh. Pas di sana itu pas masuk tuh kayak awal-awalnya tuh masih kan perempuan pada umumnya lah, belum ada wawasan kan, masih kayak bisa galau-galau gitu kan. Udah nggak gitu kan, kayak disuntik materi gitu loh. Jadi perempuan tuh emang seistimewa itu. Jadi buat teman-teman yang mahasiswa baru maba-maba, ayo deh gabung HMI, asik banget tuh sumpah. Apalagi ikut LKK, ketemu teman-teman dari luar, apalagi teman-teman dari luar tuh punya wawasan lebih dari kita ya. Iya. Keren-keren banget, sumpah. Keren banget, saling bagi ilmu itu pasti lebih keren. Pematerinya juga hebat-hebat banget kemarin dari luar. Itu bukan cuma dari Fakfak ya? Iya, dari luar, dari Jakarta. Langsung dari pusatnya. SS2 loh, S2. Iya, bener. Masya Allah. Masya Allah banget, pokoknya harus gabung gitu. Keren banget pokoknya teman-teman. Oke, kita lanjut ke proker nih. Tadi kan Caca kakak baru jelaskan soal proker tentang LKK ya. LKK kalau nggak salah tadi kan baru LK1 ya. Kalau saya boleh tahu selain LK1 kakak udah melaksanakan program kerja apa lagi gitu? Kajian sih. Kajian? Iya, jadi kayak apa sih? Kemarin setelah mereka ikut LKK itu kan ada kajian kayak follow up materi, itu juga harus diikutin. Kayak ada beberapa materi wajib di HMI, kemudian setelah mereka ikut LK1 langsung setelah itu di follow up lagi, itu kemarin begitu. Oh, di ini ulang. Okay. Terus kita kemarin baru selesai adakan kajian filsafat cinta. Asik. Mungkin bagi-bagi dikit kali ya. Biar teman-teman juga tahu ya, saya juga kepo, saya ikut. Iya. Bagi dikit kali. Iya, filsafat cinta. Ya kita sebagai perempuan ya. Oh, itu khusus perempuan. Iya, perempuan. Kenapa gitu alasannya? Kayak perempuan tuh. Iya, perempuan tuh kayaknya diistimewakan banget ya. Kenapa sih? Iya, soalnya perempuan tuh bener-bener yang kayak ya sih dilindungi banget ya. Jadi materi filsafat cinta itu kenapa sih harus perempuan dulu yang tahu? Karena perempuan ini kan masih berperang dengan perasaannya. Iya nggak sih? Iya sih. Ketimbang logikanya perasaannya ya kan? Iya, mereka dahulukan perasaan kayak gitu. Gitu ya? Iya. Jadi maaf ya. Oke, mungkin bagi-bagi dikit dong. Kemarin di follow up materi filsafat cinta tuh bahas apa aja gitu. Saya juga kepo soalnya. Kita tentang filsafat cinta itu pertama kita belajar filsafat tuh apa kayak gitu kan. Kemudian setelah kita pelajari filsafat, masuklah tentang cinta. Cinta itu dikategorikan sebagai kesucian, di mana kita bukan menafsirkan cinta itu bukan di sembarang tempat kayak gitu. Maksudnya kayak tidak bisa diartikan secara sempit hanya cinta ya udah saya jatuh cinta kayak gitu, tidak. Cinta itu luas dan penyayang nggak sih, bahasanya tuh kayak gitu. Oke, jadi artinya bukan dalam arti sempit cinta. Iya, tapi kayak luas gitu. Artinya. Dan cinta itu terjaga, suci. Sebenarnya kalau pengen tahu banyak, gabung dulu deh di HMI, pasti banyak penasaran nih. Saya juga kepo sebenarnya, soalnya kemarin saya nggak ikut. Iya, bener. Semoga aja ada susulan biar bisa ikut. Kita mau adakan jilid 2 sih kemarin, besok. Oh ini follow up materi filsafat cinta, jilid 2. Iya, jilid 2. Bukan follow up sih, ini lebih ke proker, jadinya kajian filsafat cinta. Kemarin kita sudah jilid 1. Nah itu masih belum tuntas tuh, jadinya masih gantung kan pembahasannya. Saya juga mau jelasin keseluruhan juga nanti gimana ya, masih gantung banget nih. Gitu, jadi pematerinya mau lanjutin kita ke jilid 2. Insya Allah teman-teman bisa tunggu itu deh. Pokoknya gabung aja dulu HMI, kalau enggak cari-cari tahu dulu lah HMI itu apa, kayak gitu. Asik loh. Iya, bisa asik ketemu banget. Orang-orang besar ya. Iya, betul. Kita punya alumni juga orang hebat-hebat loh, guys. Mungkin bisa dikasih tahu salah satu alumninya biar teman-teman tahu. Siapa tuh? Bahar Lahadalia, Kanda kita kalau... menteri kan? Iya, siapa? Bukan, sorry. Bahlil Lahadalia kan yang menteri dan masih banyak lagi. Senior-senior yang emang alumni-alumni HMI ya. Dan kemarin juga masuk beberapa alumni kita yang di DPR juga ada. Oh iya, saya juga lihat. Iya. Keren banget, Masya Allah. Teman-teman bisa cari kalau nggak percaya. Sangat memotivasi juga. Dan itu bukan hanya laki-laki aja loh. Ada cewek juga. Ada cewek juga, ada Yunda kita juga. Kayak gitu, keren. Jadi termotivasi. Jadi kita HMI itu bukan hanya sekedar organisasi ya udah mahasiswa selesai itu udah kelar. Enggak, kita masih lanjut jenjang berikutnya sampai kita jadi senior. Kayak gitu. Pokoknya sampai jadi alumni. Bisa
gimana ya, sukses lah pokoknya insya Allah kayak gitu, tergantung bagaimana cara kita berproses seperti itu. Tapi Kalau dibuktikan banyak banget iya alumni itu yang sukses. Bener, karena memang mereka berproses sungguh-sungguh kan kayak gitu. Oke, itu selain proker itu ada proker apa lagi? Masih banyak lagi sih. Kemarin tadi sudah jelasin ya Sumpah Pemuda. Sudah. Iya. Yang udah itu LK1. LK1 kan wajib tuh kemarin. LK1 juga kemarin ada 2 nih, kita adakan jilid 1 dan jilid 2. Oh, jadi 2. Dalam satu periode emang wajib 2. Nggak wajib sih, cuma tergantung bagaimana kepengurusan itu sendiri. Wih, keren. Berarti ini termasuk kategori keren. Teman-teman saya nih mau banget nih jilid 3 kayak gitu, tapi insya Allah semoga besok masih ada waktu dan benar-benar saya memanfaatkan waktu-waktu terakhir kepengurusan saya mau bikin jilid 3 supaya gimana ya, bersejarah gitu. Bersejarah ini satu-satunya perempuan. Iya, pengen banget yang kayak perubahan gitu kan, bukan hanya pokoknya harus bisa lebih baik lah dari kepengurusan sebelumnya kayak gitu. Tapi ini ngomong-ngomong Caca ketua komisariat yang keberapa? Yang keberapa ya saya? Ketua komisariat yang ke-17. Ke-17. Iya. Berarti ada perempuan-perempuan lain selain ada perempuan baru 2 orang. Oh, yang dari 17 orang, 17 iya. itu periode baru 2 orang. Iya. 2 orang. Satunya siapa? Kemarin sebelum saya itu ada Caca Sonia, itu beliau yang kasih iya, dari Polinevna. Dari Politeknik Negeri Fakfak. Iya, betul sekali. Kemudian baru saya. Keren banget. Tuh kan udah dibilangin kalau udah ikut LKK itu pasti udah dapat wawasan tentang keperempuanan, dan itu pasti kalau dalam HM itu perempuan diutamakan. Jadi asal mau aja. Iya, tunjukin aja keberanian, pasti akan dipilih. Pokoknya kita tuh mencari hal-hal baru gitu loh teman-teman. Dan kita harus keluar dari zona nyaman kita kayak gitu. Kan banyak nih sekarang anak-anak yang tahu kalau misalkan kuliah, ya udah saya kuliah, berangkat kuliah terus kemudian pulang saya nongkrong di pinggir jalan, di jalan baru kan, atau nggak di Dewata gitu. Kan sekarang banyak tuh yang mahasiswa kayak gitu. Dan saya rasa mereka nyaman dengan hal itu kayak gitu. Dengan diri mereka sendiri. Iya, sebenarnya it's okay sih. Kenyamanan kan masing-masing orang ya. Tapi kalau menurut saya, kalau saya ajak teman-teman, ya marilah kita sama-sama cari hal-hal baru yang kita nggak dapatkan di kelas kayak gitu. Masa kuliah 1 tuh nggak diulang 2 kali? Iya, betul. Kita selama 4 tahun masa ya cuma kuliah berangkat pulang, kuliah pulang. Ayolah jadi eksis dikit jadi mahasiswa kura-kura. Iyalah, jangan kupu-kupu. Iya, benar. Soalnya kita benar-benar mahasiswa kura-kura itu gimana ya? Pokoknya luas banget. Kita dapat wawasan, ya tambah luas pengalaman. Terus habis itu teman-temannya makin banyak orang. Tambah lagi nih kalau di kampus ya, lebih di dosen tuh lebih ngelihat ke kita terus. Apalagi mahasiswa yang aktif iya, di organisasi. benar. Dibilangnya apa? Pembantu kampus. Enggak. Iya. Sebenarnya kita tuh ini loh yang ngehidupin kampus. Iya, benar. Itu mahasiswa kura-kura tuh salah satunya. Oke, Kak Diana selain gabung di organisasi eksternal nih, ada juga nggak organisasi internal kampus yang Kak Diana gabung? Ada, saya ikut. Oh ya, tadi saya lupa ya. Himpunannya. Iya, himpunan mahasiswa prodi administrasi publik. Nah, jadi di kampus Setia itu ada 2, HMPAP dan HMPAB. Himpro abis. Iya, betul. Itu untuk anak bisnis. Untuk bisnis. Karena jurusan di Setia itu ada berapa? Ada 2. 2. Administrasi publik dan administrasi bisnis. Iya. Untuk teman-teman yang bingung pilih kampus, join Setia. Ya, boleh. S1 loh. Iya, benar. Oke, di situ di himpunan mahasiswa prodi, Kakak Diana jabatannya sebagai apa? Jabatan saya sekarang ya. Kalau sekarang saya jadi Kabid PSDM, pengembangan sumber daya. Sebelumnya jadi apa? Sebelumnya jadi sekretaris umum. Wah, sekretaris umum himpunan nih, kita bareng Ibu mantan Sekum sekretaris umum. Tahu nggak, ini tuh pertama kali. Jadi saya pertama kali HMP AP didirikan, itu pertama kali kepengurusannya senior kita, mantan ketua kita yaitu Abang Arya. Bang Arya Sanaki SAP. Iya, itu beliau jadi ketuanya, kemudian saya sekretaris. Oke. Setelah itu sudah turun masa jabatan, selesai masa jabatan, iya langsung diganti dengan Abang Risman. Oh, jadi kakak Diana diangkat jadi ketua Kabid PSDM, ketua bidang PSDM, iya, pengembangan sumber daya manusia. Oke, keren banget ya ternyata. Ini perempuan satu ini selain di himpunan mahasiswa Islam, ternyata di kampus himpunan mahasiswa prodi juga ikut.
juga Iya. ikut. Jadi ada dua ya, organisasi eksternal dan juga internal kampus. Betul. Kesan-kesannya dong di himpunan tuh kayak gimana? Mungkin menyebalkan nggak sih? Himpunan yang mana nih? Himpunan mahasiswa prodi. Tadi kan Mahasiswa prodi. Islam nggak? Kalau mahasiswa prodi kan hanya anak-anak setia aja sih. Oke. Dan saya juga awalnya belum terlalu dekat dengan mereka juga, karena itu kan banyak masih junior-junior lah, adik-adik tingkat kayak gitu yang baru masuk, kemudian mereka join. Oh ya, sekarang Kak Diana semester berapa kalau boleh semester tahu? 5. Semester 5 berarti 3 semester lagi ya? Iya benar. Doain aja semoga 1 tahun cepat setengah. selesai. Amin. Amin. Oke. Semoga lancar ya. Ya lanjut, belum terlalu akrab sama senior-senior. Iya juniornya. junior ya. Karena mungkin ya masih baru pertama kenal Baru juga kan. iya. Iya, terus habis itu dari HMPAP juga saya lebih gimana ya, lebih tahu tentang mereka juga kayak gitu, yang tadinya saya hanya bagus apa kayak kenal, ya udah saya tahu namanya cuma misalkan bunga, ya udah saya tahu bunga doang, nggak tahu selanjutnya kayak gimana. Ternyata iya setelah saya join saya lebih kenal tahu dia lebih dalam lagi lah, kayak tentang oh bunga tuh dia kayak gini ya. Iya, pokoknya kalau kita masuk organisasi kita lebih tahu karakter teman-temannya kita. Pokoknya kesan yang saya dapat di situ. Berarti ikut HMI dulu baru HMPAP. Iya, betul. Berarti ini yang udah dapat ilmu-ilmu yang udah dapat di HMI pasti diterapin dikit-dikit dong di Itu HMPAP. pasti dong. Terus itu pasti kesan teman-temannya kayak, wah masya Allah keren banget, gitu kan? Ya tau nggak sih ada salah satu ya, ada teman saya yang gimana sih, ada yang bilang kalau saya ini maruk organisasi nggak sih? Maruk tuh apa sih? Gimana ya, organisasi apa aja saya ikutin kayak gitu loh. Jadi kayak di kampus tuh saya bukan dibilang Diana enggak, kayak misalkan di kampus saya dipanggilnya ketua HMI kayak gitu, bukan Diana enggak, mereka nyebutnya ketua HMI kayak gitu. Padahal saya bilang jangan dong, soalnya itu kan kalau bilang kayak gitu berat banget gitu loh. Itu kan karena di belakang tuh ada tanggung jawab yang besar banget. Jadi mereka tuh manggilnya kayak gitu. Jadi yang gabung di HMI manggilnya ketua HMI, terus yang gabung enggak, malah teman-teman sebaya saya nggak ikut organisasi. Nggak ikut organisasi. Karena mereka bilangnya saya ini terlalu maruk banget sama organisasi, kayak ikut-ikut apa kayak gitu. Mungkin karena aktif banget ya. Aktif banget mungkin kali ya. Saya jarang, jujur Li, saya susah diajak nongkrong sama mereka. Iya, karena saking sibuknya Gimana? Kayak misalkan ada beberapa waktu kosong, misalkan hari Minggu, mungkin bisa lah. Itu pun nggak lama, karena setelah itu kita bakal kayak ada kajian kayak gitu. Jadi mereka mungkin karena faktor emosi. Iya mungkin. Ih, susah banget nih orang kayak seleb banget nih. Saya bener kayak gitu, kayak dibilangnya kayak gimana ya, kamu sibuk banget kayak gitu loh, kayak bener-bener susah diajak seneng-seneng. Kan tadi udah dibilang harus belajar untuk melakukan diri kita dari zona nyaman. Bener. Jangan dikit-dikit nongkrong. Terus harus ikut organisasi juga kan, antara organisasi dan kuliah benar-benar harus bisa manage waktu dengan baik kayak gitu. Apalagi tugas-tugas saya sekarang kan semakin wow, apalagi udah semester 5 nih. Iya. Saya dengar cara belajar semester 5 aja ternyata panas sih. Iya, presentasi terus. Tapi emang itu bekal kan? Benar. Karena pas di organisasi dari semester 1 itu udah belajar di organisasi tentang bagaimana cara presentasi bicara depan umum. Jadi pas udah semester 5 udah nggak kaget lagi kan? Iya benar. Makanya di situ ada perbedaan antara orang yang organisasi dan tidak, itu pasti ada perbedaan. Karena di organisasi kan udah diasah benar-benar ya. Iya betul. Diasah benar-benar. Jadi pas gabung di kelas kuliah tuh teman-teman kayak banget nih. Gitu. Diandalkan banget ya pasti ya dari semester 1. Ya gitu lah, pokoknya dosen tuh yang menyoroti banget, apalagi kan beberapa dosen kita yang senior kita juga senior di organisasi. Untungnya juga ya itu. Ada untung aja panggil-panggil. Lumayan lah. Iya, ini loh. Bisa dapat nilai plus sendiri deh, saya rasa kayak gitu ya. Karena memang pasti ada. Apalagi udah kenal dosen kan, terus Diana tuh anaknya rajin gini. Nilainya apa sih? Semoga ya. Amin deh. Oke, Kakak Diana, tadi kan Kakak bilang katanya kalau nggak salah bulan Januari atau Februari itu masa jabatan udah selesai. Iya, betul. Iya, bulan Januari. Januari 2025. Iya. Selesai masa jabatan jadi dari Ketua Komisariat Himpunan Mahasiswa Islam, Setia Syafia Fakfak, itu rencananya mau kemana lagi? Ya, pasti tetap di sini nih Fakfak, karena saya bakal masih tetap lanjut kuliah. Oh iya benar ya kan, jadi lebih fokus kuliah. Tapi nggak karena itu juga sih, masih ada masih masuk ke pengurusan di tanggung jawab organisasi internal. Ya, HMP ya, HMPAP. itu juga. Jadi ketua bidang.
Iya, Ketua betul. bidang. Jadi masih harus tetap aktif di organisasi internal Iya. kampus. Yang eksternal juga gitu, masih ada tanggung jawab kan untuk mengawasi dan mengontrol teman-teman yang bakal nanti menggantikan saya insya Allah. Oke, walaupun karena kan cuma mengontrol ya, karena udah demisioner. Jelasin dikit dong tentang demisioner itu apa? Demisioner itu sudah selesai masa kepengurusannya. Oke, Itu jadi dengan masa, disebut dengan demisioner. Kayak gitu. Oke. Kakak Diana, saya mau tahu dulu tentang HMI lagi dong. Tanya dikit tentang HMI. Iya. HMI ini kan organisasi besar ya, organisasi Iya. besar. Ya pasti punya yang namanya pusat. Pusat ada. Itu mungkin pasti ada ini ya jenjang-jenjangnya ya. Ada. Dari apa dulu tuh paling besar? PB itu pengurus besar. Pusatnya di mana? Di Jakarta. Jakarta, PB, pengurus besar. Pengurus besar. Kemudian ada Batko, Badan Koordinasi. Kemudian dari cabang, setelah cabang yang paling urutan terkecil itu komisariat. Oke. Berarti komisariat di FAU kan ada 4 ya? Iya, 4. Berarti ada cabangnya. Ada cabang FAK. Cabang FAK. Oh, berarti masing-masing kabupaten itu punya cabang-cabangnya. Iya, ada. Jadi cabang Sorong, cabang Manokwari gitu. Iya, betul. Cabang FAK. Iya. Kalau boleh tahu ketua cabang FAK siapa sih? Kanda Erwin Retop. Dari 4 ini ya, komisariat. Iya, 4 komisariat. 4 komisariat yang tadi yang udah disebutkan. Mungkin bisa disebutkan ulang. Ada komisariat Setia Syafiah, kemudian ada komisariat Setia OG, ada komisariat Syariah dan juga komisariat Tarbiyah. Jadi 4 komisariat itu ada cabangnya. Iya. Ketua cabangnya Kanda Erwin Retop. Iya, betul. Sekretnya kalau boleh tahu di mana? Cabang belum ada sekretnya. Oh, tidak ada sekretnya. Mohon maaf ya, saya pikir udah sekret. Ini kita ngomongnya langsung aja. Iya, nggak apa-apa gitu. Terbuka. Iya, tidak ada sekretnya. Oke. Kakanda Erwin Retop ini udah menjabat berapa tahun kalau boleh tahu sebagai kurang ketua? Lebih sudah 2 tahun. Udah 2 tahun. Iya, betul. Pasti ada ini dong kesan-kesannya karena prokernya tuh pasti udah dilaksanakan ya di komisariat. Mungkin bisa dijelasin dikit dong. Oke. Kalau terkait untuk proker dari cabang, sejauh ini mereka belum pernah kasih tahu ke kita proker apa aja yang mereka sudah laksanakan kayak gitu. Jadi kita belum pernah tuh diajak kayak rapat komisariat, yaitu rapat cabang kan. Terus mereka belum sama sekali melibatkan kita. Karena jujur aja di masa kepengurusan saya belum pernah nih rapat cabang yang kayak bahas tentang mereka punya program kerja kayak gitu tuh belum ada. Oh, belum pernah. Iya, sampai saya mau berakhir. 2 tahun belum pernah adain rapat. Iya, mungkin kalau masa kepengurusan sebelumnya mungkin ada, tapi kalau untuk saya saat ini belum ada. Belum ada. Mereka kesannya gimana? Kurang baik sih, bolehnya. Oke. Terus karena kurang baik, langkah-langkah apa aja sih dari komisariat Setia yang udah lakukan? Kan kakak ketua nih, udah lakukan langkah-langkah apa sih? Komisariat sendiri kita sudah melakukan rapat, kita mengumpulkan para ketua-ketua komisariat kayak gitu yang 3 komisariat tadi itu kita kumpulkan, kemudian kita bahas tuh terkait cabang nih kita mau seperti apa kayak gitu, kita gimana sih langkah selanjutnya kayak gitu. Cuma setelah kita kumpul ya sampai di situ aja gitu, tidak ada eksekusi selanjutnya lagi, itu nggak ada. Berarti cukup memprihatinkan ya. Sangat. Tapi saya banget sih udah. Iya, tapi saya ini loh kasih apresiasi banget walaupun cabangnya kurang bergerak, kurang aktif, tapi komisariatnya aktif banget nih. Iya, benar. Aktif banget. Iya, kita nggak boleh jangan terpengaruh sama cabang. Ya memang itu betul, kita berpengaruh sekali ya kan hal itu di komisariat, tapi kita tidak bisa jadikan itu sebagai alasan bahwa komisariat harus berhenti aktif kayak gitu. Nggak boleh. Kalau misalkan cabang kita sudah vakum, ya komisariat jangan kayak gitu. Kita karena di komisariat ini dijadikan sebagai komisariat percontohan. Jadi waktu masa kepengurusan saya sebelum ya, ketua sebelumnya, beliau menjadikan divisi misinya, beliau mengatakan bahwa di komisariat Setia ini harus bisa menjadi komisariat percontohan kayak gitu. Jadi untuk komisariat yang lain. Jadi kita harus bisa lebih baik dari mereka kayak gitu pastinya. Tapi saya salut loh, saya salut banget. Sekali lagi saya ulangi, walaupun cabangnya nggak begitu aktif, tapi komisariatnya tuh aktif banget. Aktif banget. Melaksanakan kegiatan, bahkan buat lomba-lomba, LK yang sampai 1 periode aja LK-nya 2, ya kan? Betul. Jilid 2 sampai jilid itu bukan main banget, itu aktif banget. Luar biasa banget, patut banget diberi apresiasi sebelum turun masa jabatan. Oke. Itu seru banget ya, ini saya kayak, wah besok saya udah mau selesai. Nggak terasa ya, kayak baru aja ini. Iya. Kalau mau dikasih kesempatan masih mau lagi? Karena mikir-mikir dulu dong. Karena kalau kita kan di komisariat itu kan pengkaderan kan aktif tuh, terus harus berjalan ya. Jadi
ya gunanya apa kalau misalnya kita buat pengkaderan kalau bukan untuk dijadikan mereka nih bisa menjadikan mengganti posisinya kita kayak gitu. Itulah. Jadi ya harus diganti, harus ada tahap-tahapnya gitu, bergantilah. Memberikan kesempatan untuk orang lain, bukan betul. mengundurkan secara diam-diam dan tidak mengaktifkan. Ya bercanda. Oke, Kak Diana, nggak kerasa ya kita bahas bincang-bincang ceritanya udah lumayan lama nih, udah sekitar 30 menitan. Terima kasih banyak ya udah hadir di sini. Tapi sebelum kita tutup, saya mau dong, ini wajib banget, setiap narasumber pasti saya mintain kata-kata motivasi buat anak-anak muda di Kabupaten Fakfak. Karena Kakak Diana ini kan termasuk anak muda-mudi ya di Kabupaten Fakfak yang memang lumayan aktif dan bergerak di bidang organisasi, apalagi kemahasiswaannya. Betul. Mungkin kata-kata motivasinya dong buat teman-teman Embaran. Halo teman-teman Embaran, jadi di sini saya mau kasih teman-teman motivasi nih terkait bagaimana teman-teman harus bisa keluar dari zona nyaman kita dan nggak stuck di zona kita aja kayak gitu. Kita harus berani keluar dari zona nyaman kita yang tadinya kita hobi dengan bermalas-malasan kayak gitu, yang terutama yang mahasiswa nih yang masih hobinya kuliah pulang diubah kalau bisa jadi mahasiswa pura-pura kuliah rapat kayak gitu. Terus jangan minder dan jangan takut untuk mencoba hal-hal baru, pastinya kayak gitu. Saya selalu menerapkan di diri saya bahwa orang-orang yang keluar dari zona nyaman, orang-orang yang mencoba hal-hal baru di kemudian hari, insya Allah mereka akan sukses dan bisa menjadi percontohan untuk teman-teman orang-orang yang lain kayak gitu. Oke, keren banget. Yang lain. Terima kasih ya Kak Diana. Kita harus berubah kayak gitu. Jangan gitu-gitu aja ya. Kesimpulannya kita harus berani ada perubahan di dalam diri kita. Menampilkan perubahan. Jangan yang gitu-gitu aja dari dulu sampai nggak ada perubahan. Betul. Ya. Harus setiap manusia itu pasti harus ada kemajuan. Kemajuan pasti. Oke, terima kasih Kak Diana untuk kata-kata motivasinya. Terima kasih juga udah mau hadir di sini berbagi pengalaman untuk teman-teman Embaran Bacarita yang ada di rumah. Semoga teman-teman Embaran khusus yang cewek-cewek nih bisa mencontoh Kak Diana, apalagi yang baru masuk kuliah ya, baru gabung organisasi, ini motivator banget nih. Motivasi banget untuk kalian. Jangan lupa juga buat teman-teman yang masih pelajar dan juga yang masih menjabat sebagai mahasiswa, boleh banget yang tadi Kak Diana sampaikan di HMI itu lagi dibuka lomba, bisa daftar, mumpung ini pendaftarannya belum tutup ya. Cek langsung ke Instagramnya HMI Setia. Dan untuk teman-teman semua tetap stay tune di channel YouTube-nya Embaran Bacarita, karena yang pastinya di episode-episode selanjutnya kami akan menghadirkan bintang-bintang tamu yang tidak kalah menarik. Oke, sekian Embaran Media, medianya anak muda, informasi menjangkau Nusantara.